Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Matius pasal yang ke-9 ayat 20 sampai ayat yang ke-22. Di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini saudara, adalah topik tentang mengalami mujizat kesembuhan. Berbicara tentang mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, setiap kita pasti merindukan mujizat Tuhan. Terlebih kalau saudara saat ini sedang mengalami sakit penyakit, saya percaya saudara merindukan mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa Allah juga rindu mengerjakan mujizat dalam hidup saudara, dan Dia rindu menyembuhkan saudara yang sakit. Setiap kita hari ini bisa mengalami mujizat. Setiap kita hari ini bisa mengalami kesembuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang sanggup melakukan mujizat dan melakukan kesembuhan dalam kehidupan kita. Kalau dulu Dia melakukan mujizat, Dia Allah yang sama hari ini juga akan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan, Allah yang sama hari ini juga sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, saya baru saja membaca satu komentar di kolom video, salah satu video renungan saudara yang saya buat, dan di sana ada satu kesaksian di mana ada seorang anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Lalu kemudian di saat berdoa, ketika di dalam doa itu saya menyuruh dia mengangkat tangan kanannya dan menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Lalu kemudian dia ikut dan kemudian dia berdoa saudara. Dan saat itu juga dia mengalami mujizat. Dia ke kamar mandi dan dia pastikan, dan ternyata benar mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa Allah yang dulu melakukan mujizat, hari ini pun Dia masih melakukan mujizat. Allah yang dulu menyatakan kuasanya, menyatakan kesembuhannya, Allah yang sama hari ini pun akan melakukan mujizatnya, mengerjakan kesembuhannya dalam hidup saudara. Dalam hal apa saudara butuh mujizat Tuhan hari ini? Dalam hal apa saudara rindu Tuhan mengerjakan mujizatnya hari ini? Di sana Tuhan akan melakukan mujizat. Itu sebabnya saat ini mari kita belajar terus saudara, bagaimana supaya saudara mengalami mujizat. Hari ini biarlah Tuhan melakukan mujizat dalam pekerjaan saudara, dalam aktivitas saudara, dalam bisnis saudara, dalam apa yang saudara kerjakan di sepanjang hari ini. Biarlah saudara mengalami mujizat Tuhan di sana. Itu sebabnya mari kita belajar terus bagaimana supaya kita mengalami mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 20 sampai ayat 22, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang
dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa ada seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Saudara, sakit yang dialami oleh perempuan ini tergolong sakit yang langka dan sakit yang parah, penyakit yang parah, di mana selama 12 tahun dia mengalami sakit pendarahan. Itu satu waktu yang sangat lama, saudara. 12 tahun lamanya dia sudah mengalami sakit. Bayangkan, saudara, kalau ada seorang wanita yang 12 tahun lamanya menderita sakit. Begitu tersiksanya dia, begitu menderitanya dia. Tentu saja tubuhnya sudah begitu lemah. Dan saya percaya selama 12 tahun itu dia sudah berjuang. Dia sudah melakukan banyak hal supaya dia bisa disembuhkan. Tetapi ternyata segala upaya yang dia lakukan selama 12 tahun ternyata tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuahkan apa-apa. Selama 12 tahun dia berjuang, selama 12 tahun dia berusaha. Mungkin dia telah berobat kemana-mana, saudara. Mungkin dia telah mengkonsumsi obat apapun yang dia tahu, apapun yang dia dengar, apapun yang direkomendasikan, dia sudah mengkonsumsi itu. Selama 12 tahun tidak ada perubahan. Dan kalau sudah 12 tahun tidak ada perubahan, itu berarti penyakit itu memang sangat mustahil untuk disembuhkan. Karena buktinya mungkin sudah begitu banyak tabib yang menjadi tempat perempuan ini berobat. Sudah begitu banyak obat yang dikonsumsi oleh perempuan ini, tetapi tidak ada perubahan, tidak ada kesembuhan yang dia alami. Yang ada adalah keadaannya semakin parah dan semakin parah. Dan mungkin saja pada waktu itu perempuan ini sudah menghabiskan semuanya untuk berobat. Harta bendanya mungkin sudah habis, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Tetapi di dalam konteks firman Tuhan ini, saudara, kita melihat bagaimana pada akhirnya perempuan ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya perempuan ini mengalami kesembuhan. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini pun bisa mengalami mujizat, bisa mengalami kesembuhan, maka hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun masalah saudara, serumit apapun itu, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, dengar saudara, bahwa Allah sanggup menyembuhkan. Tidak ada yang mustahil. Kalau perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan pun bisa disembuhkan, maka saudara pun bisa disembuhkan sakit apapun yang saudara alami saat ini. Seberapa parah pun penyakit saudara, seberapa berat pun kehidupan saudara, seberapa rumit pun kehidupan saudara, Tuhan Allah sanggup melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan Allah sanggup memulihkan kehidupan saudara. Segala masalah persoalan yang saudara alami saat ini, seberapa berat, seberapa mustahil pun itu diselesaikan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyelesaikan, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Apapun yang menjadi penyakit saudara hari ini, seberapa lama pun saudara sudah menderita penyakit itu, seberapa parah pun penyakit yang saudara derita itu, dengar saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Dia sanggup menyembuhkan saudara. Dia berkuasa untuk menyembuhkan setiap saudara. Kalau perempuan ini bisa mengalami mujizat, kita pun, saya dan saudara pun bisa mengalami mujizat Tuhan.
Yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, apa yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Apa yang dia kerjakan sehingga pada akhirnya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Sudah 12 tahun dia harapkan kesembuhan itu, tapi tidak kunjung terjadi. Tapi kali ini dia mengalami, dia menyaksikan, dan dia melihat mujizat itu, saudara. Apa yang dia lakukan? Kita lihat bersama di ayat 20, saudara. Di sana dikatakan bahwa pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, hal pertama yang saya lihat di dalam diri perempuan ini sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat, saudara, adalah di mana perempuan ini tidak menyerah. Sekalipun masalah itu sudah begitu lama, 12 tahun lamanya dia derita penyakit itu. Sekalipun sepertinya sudah sangat mustahil dia mengalami mujizat. Sangat tidak mungkin. Kenapa? Karena semua tempat berobat mungkin dia sudah datangi. Semua obat mungkin dia sudah konsumsi. Karena selama 12 tahun dia menderita sakit, saudara. Artinya pasti perempuan ini juga bagi dia itu sudah sesuatu yang mustahil. Tetapi namun demikian, sekalipun sepertinya nampak mustahil, sekalipun sepertinya tidak mungkin, saudara, tapi perempuan ini belum juga menyerah. Dia masih berjuang. Dia masih datang kepada Yesus. Saudara, orang yang akan mengalami mujizat adalah orang yang tidak mau menyerah, sekalipun keadaannya sepertinya sudah tidak mungkin. Orang yang akan mengalami perkara besar adalah orang yang tidak mau menyerah dan tidak akan pernah menyerah. Seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, seberapa parah pun itu, dia tidak mau menyerah. Mungkin hari ini sepertinya tidak ada harapan kalau kita lihat dan kita pandang ke depan, saudara. Tetapi kalau saya dan saudara mengharapkan mujizat Tuhan, maka jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah menyerah. Masih ada harapan. Masih ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Masih ada Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Masih ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan yang sakit, memulihkan setiap kita. Jangan menyerah. Apapun yang saudara hadapi, jangan menyerah. Saudara, kita melihat di dalam Alkitab begitu banyak contoh-contoh orang yang tidak pernah menyerah. Pada akhirnya mereka mengalami jawaban doa mereka. Kita melihat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Ketika doanya dijawab Tuhan, malaikat datang menjumpai Zakaria. Maka dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mendengar doa mereka. Artinya apa, saudara? Pada waktu itu usia mereka sudah sangat lanjut. Mereka sudah sangat tua. Tetapi mereka masih berdoa, memohon Tuhan memberikan mereka keturunan. Artinya, saudara, sekalipun sudah sangat mustahil mereka akan mendapatkan keturunan, tapi mereka masih berdoa juga. Tetapi mereka tidak pernah mau menyerah juga. Mereka suami istri saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung untuk mereka terus melangkah, untuk mereka terus berjalan. Mereka tidak mau menyerah. Mereka percaya bahwa Tuhan masih sanggup melakukan, masih peduli, masih akan mengerjakan mujizat. Mereka tidak menyerah, saudara. Sehingga akhirnya Tuhan menjawab. Demikian juga perempuan ini tidak pernah menyerah. Sekalipun sudah begitu lama, 12 tahun. Tetapi dia belum menyerah juga. Terkadang, saudara, kita seringkali menyerah di tengah jalan. Padahal itu masih baru saja kita bergumul di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang yang memohon di hadapan Tuhan, merindukan mujizat Tuhan. Tetapi di tengah jalan mereka berhenti ketika mujizat tidak kunjung tiba.
Tapi lihat saudara, perempuan ini 12 tahun. Bayangkan 12 tahun saudara mengharapkan satu mujizat, tapi mujizat tidak kunjung tiba. Apakah saudara akan terus maju tidak menyerah, atau saudara akan menyerah dan berkata bahwa mungkin ini tidak akan terjadi, mungkin ini tidak akan dilakukan mujizat oleh Tuhan? Apakah saudara akan berkata seperti itu, atau saudara akan terus maju? Saudara tidak akan menyerah, saudara akan terus melangkah bersama dengan Tuhan. Perempuan ini tidak menyerah saudara. Bagi dia masih ada harapan. Itu sebabnya dia melangkah. Itu sebabnya dia bertindak. Hari ini jangan pernah menyerah. Apapun yang saudara hadapi, masih ada mujizat di depan yang sedang menantikan setiap saudara. Lalu yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini saudara, masih di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Saudara, yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dia datang mendekati Yesus dan menjamah jumbai jubah Yesus. Ketika dia dengar berita tentang Yesus, bangkit lagi harapannya bahwa masih ada harapan dia akan disembuhkan. Itu sebabnya dia datang mendekati Yesus, karena dia tahu pada Yesus ada kuasa. Di dalam Yesus ada otoritas, ada kuasa yang akan sanggup memulihkan dia dari segala penyakitnya. Dia percaya kuasa Tuhan akan bekerja, akan mengalir, akan melakukan mujizat dalam kehidupannya. Itu sebabnya saudara, pada waktu itu dia dekati Yesus. Sumber mujizat itu, sumber kesembuhan itu dia dekati. Demikian dalam kehidupan kita saudara. Kalau kita rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka mendekatlah kepada Yesus, karena dialah sumber mujizat itu. Terlalu banyak orang mengharapkan mujizat, tapi hidupnya jauh dari Tuhan. Padahal mujizat itu ada pada Tuhan. Kalau kita merindukan mujizat, maka dekatkan diri kepada Tuhan, karena dialah sumber mujizat itu. Kalau saya dan saudara merindukan kesembuhan terjadi, maka dekatkanlah diri kepada Tuhan, karena dialah sumber kesembuhan itu. Artinya saudara, dalam kehidupan ini, jika kita merindu mengalami mujizat dalam hal apapun yang kita alami dalam hidup kita, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari ini kalau saudara rindu mujizat Tuhan, pertanyaannya adalah seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Kalau saudara rindu disembuhkan oleh Tuhan, seberapa dekat saudara dengan Dia? Karena Tuhan akan melakukan mujizatnya, Tuhan akan mengerjakan kesembuhannya bagi orang-orang yang hidup dekat dengan Dia. Saudara, saya menyaksikan sebagai hamba Tuhan bahwa dari antara jemaat-jemaat Tuhan sekian banyak yang saya layani, ratusan jemaat yang saya layani saudara, saya melihat bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan itu, jemaat-jemaat Tuhan yang dekat dengan Tuhan, mereka mengalami mujizat, mereka mengalami kesembuhan lebih daripada orang lain. Sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, saya melihat berkat Tuhan mengalir kepada mereka lebih daripada yang lain. Mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka lebih daripada yang lain. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu mengalami kehidupan yang berbeda, saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan yang berbeda dari kebanyakan orang, dan saudara alami itu dalam kehidupan saudara, maka yang kedua yang harus saudara lakukan adalah mendekatlah kepada Tuhan, karena pada Dialah ada mujizat. Semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin saudara jauh dari mujizat. Semakin saudara dekat dengan Tuhan, semakin saudara dekat dengan mujizat, karena mujizat itu ada pada Dia. Puji Tuhan saudara,
Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh perempuan ini, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan, ada di ayat 21, saudara, di mana di sana dikatakan, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ini ungkapan iman, saudara, di mana perempuan ini, dia dengan imannya berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya bahwa Yesus berkuasa, dan ketika dia menjamah jubahnya saja, dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan mengalir dan menyembuhkan dia. Iman perempuan ini bangkit, saudara. Iman perempuan ini begitu kuat bahwa dia bisa disembuhkan, dan kalau dia berhasil menjamah jubah Yesus saja, maka dia percaya dia pasti disembuhkan. Itu sebabnya dia berjuang mendekatkan diri kepada Tuhan, saudara. Tentu saja pada waktu itu tidak gampang untuk dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dikatakan pada waktu itu ada orang yang berdesak-desakan mengikut Yesus, ada orang yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Dan terlebih lagi perempuan ini sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaan fisik perempuan ini. Tentu saja dia begitu lemah. Tentu saja keadaannya tidak begitu kuat, saudara. Dan dia harus berdesakan dengan banyak orang. Dia harus mendekati Yesus. Tapi pada waktu itu dia terus berjuang mendekatkan diri kepada Yesus dan menjamah jubah Yesus, karena dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Karena imannya dia berjuang, saudara, sekalipun dalam keadaan tubuh yang lemah, dia berjuang, dan berjuang. Dan dengan imannya juga dia menjamah jubah Yesus, dan akhirnya mujizat pun terjadi. Di Injil yang lain yang mencatat kisah ini sudah dikatakan di sana, ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah aku merasakan kuasa keluar dari tubuhku. Jadi saat perempuan ini menjamah jubah Yesus dengan iman, maka kuasa Tuhan mengalir bagi dia, mujizat Tuhan terjadi bagi dia. Jadi yang ketiga yang kita lihat adalah bahwa perempuan ini sungguh-sungguh beriman. Perempuan ini sungguh-sungguh percaya bahwa mujizat akan terjadi ketika dia menjamah jubah Yesus. Kalau saya dan saudara rindu mengalami mujizat, rindu mengalami kesembuhan, rindu mengalami berkat dan perkara-perkara besar dalam hidup kita, maka saat ini saya menegaskan kepada saudara, kita harus datang kepada Yesus dengan iman. Datanglah kepada Dia dengan iman yang kuat. Datanglah kepada Dia dengan iman yang tangguh, maka saudara akan mengalami dan melihat mujizat Tuhan dikerjakan di dalam kehidupan saudara. Sekalipun saat ini sepertinya semuanya mustahil, tetap percaya saudara bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Sekalipun sepertinya semuanya tidak mungkin, saudara, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat yang besar dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama untuk menjadi renungan harian saudara di sepanjang hari ini, saudara, bahwa mujizat masih ada, kesembuhan masih ada. Kita melihat bagaimana perempuan ini mengalami mujizat, mengalami kesembuhan, sekalipun keadaannya sudah sangat parah, sudah sangat mustahil mujizat kesembuhan terjadi, karena sudah 12 tahun lamanya dia mengalami dan menderita sakit. Tapi ternyata saudara, dia mengalami mujizat itu. Dia mengalami kesembuhan, satu mujizat yang paling mustahil, tapi itu terjadi bagi dia. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena yang pertama, dia tidak pernah menyerah.
Sekalipun sudah 12 tahun begitu tersiksa, begitu menderita, begitu lemahnya dia, tetapi dia tidak mau menyerah. Hari ini kalau saudara tidak pernah menyerah, Tuhan akan melakukan mujizatnya dalam hidup saudara. Dan perempuan ini juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia datang sekalipun penuh perjuangan, tapi dia mendekatkan diri kepada Tuhan dan menjamah jubah Yesus. Dan akhirnya mujizat pun terjadi bagi dia ketika perempuan ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat, dekatkanlah hidup saudara kepada Tuhan. Dan yang terakhir, perempuan ini mengalami mujizat karena dia datang kepada Yesus dengan penuh iman. Dia percaya kalau dia bisa menjamah jubah Yesus saja, dia pasti sembuh. Itu satu bukti dia begitu percaya akan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Hari ini saudara bisa mengalami mujizat. Hari ini saudara bisa mengalami kesembuhan. Apapun yang menjadi masalah saudara, mujizat masih ada untuk menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan raih janji Tuhan bahwa mujizat, bahwa kesembuhan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terima firman Tuhan dan terapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan, saudara. Ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Kembali saat ini kami sungguh bersyukur. Kami telah merenungkan firman-Mu bahwa mujizat masih ada. Kami sudah belajar dari perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia malah berjuang dalam kelemahannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Maka mujizat terjadi bagi dia. Dan hari ini pun mujizat-Mu akan terjadi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami tidak akan pernah menyerah. Karena kami akan selalu hidup dekat dengan Tuhan. Dan karena kami akan datang kepadamu dengan iman kami. Bapa di sorga, berkati semua anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tolong mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan biarlah mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebelum anak-anak-Mu menjalani aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi mereka. Kami akan bersepakat dan berdoa bersama. Tetaplah Engkau hadir di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara. Dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita. Dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka. Dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan
memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka. Ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha
dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam
keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.